Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan modul 7 tentang siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Next. Di kelompok kami beranggotakan Rida Afzah, saya sendiri, Rifa Syafiqah, dan Putri Nur Azizah. Instruksinya yang pertama itu ada pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Dan yang keempat, lengkapilah kertas kerja neraca A21 dan A22 dan kertas kerja laba rugi A31 dan A32 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kami yang lain. Ya, sebelum kita melanjutkan ke prosedur lainnya, ini Saudari Lita telah membuat ICQ atau Internal Control Questionnaire untuk PT Sugus. Di Internal Control Questionnaire-nya yang dibuat oleh Saudari Lita itu terkait penambahan dan pengurangan aset tetap. Next, put. Ada aset tetap dalam pembangunan, ada registrasi, terkait nilai saat ini, sewa aset tetap, dan umum. Dari kesimpulan yang dilakukan oleh auditor terkait internal control questionnaire yang dibuat oleh Saudari Lita, PT Sugus untuk internal control-nya itu adalah baik, seperti itu. Selanjutnya akan ke tujuan audit. Tujuan audit yang pertama adalah aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar ada dan merupakan hak milik perusahaan atau existence and ownership. Yang kedua adalah pencatatan dan klasifikasi telah dilakukan dengan akurat dan semua aset tetap milik perusahaan telah dibukukan termasuk ketepatan perhitungan penyusutannya yang diterapkan secara konsisten. Yang ketiga, ada aset tetap telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang keempat, aset tetap yang telah dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Setelah kita mempelajari internal control questionnaire dan tujuan audit, auditor membuat prosedur audit untuk siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Pertama, siapkan schedule utama sehubungan dengan audit aset tetap. Itu ada di indeks J. Selanjutnya, yang kedua adalah minta daftar aset tetap yang mencakup tanggal perolehan, nilai perolehan, unit dan akumulasi penyusutan beserta nilai bukunya, lalu cocokkan dengan saldo akun kontrolnya. Selanjutnya itu ada di buku 1 halaman 160 sampai 162. Prosedur yang ketiga, pelajari kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi nilai perolehan, aset tetap, dan perhitungan penyusutan. Apakah diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya? Bila terjadi perubahan metode kebijakan dan tarif penyusutan, pelajari efek kumulatif dan apakah nilai metode baru tersebut wajar. Itu sudah dilakukan. Ada di buku halaman 23, buku 1. Kebijakan akuntansi perusahaan PT Sugus. Untuk aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan dan disajikan dengan akumulasi penyusutan sehingga didapatkan nilai bukunya. Lalu untuk metode penyusutan, PT Sugus menggunakan metode garis lurus. Untuk prosedur yang keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan apakah telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Misalnya mutasi penambahan itu tidak ada persetujuan dari pejabat yang berwenang. Itu sesuai dengan internal control questionnaire nomor 1. Lalu ada mutasi pengurangan. Untuk pengurangan penjualan dan penghapusan piutang, perhatikan apakah akun akumulasi penyusutan telah didebet sebagaimana seharusnya serta cara perhitungan dan pembukuan telah dilakukan dengan tepat. Perhatikan persetujuan dari pejabat yang berwenang dan kewajaran harga jual. Nah, itu ada di buku halaman 160
sampai 162 buku 1. Selanjutnya, prosedur yang kelima, apakah ada construction in progress? Telaah biaya yang dibebankan. Apabila pembangunan aset ini dikontrakan ke pihak lain, perhatikan apakah pencatatannya sudah sesuai dengan presentase penyelesaiannya dengan melihat perjanjian kontrak dan berita acara penyelesaiannya, kaitkan dengan kewajiban yang timbul pada periode yang sama. Yaitu ada di buku 1 halaman 162 dan Internal Control Questionnaire nomor 4. Selanjutnya, apabila ada aset tetap yang diperoleh melalui sewa guna usaha atau leasing, bandingkan daftar aset dengan perjanjian sewa guna usaha tersebut. Telaah apakah pencatatan telah sesuai dengan pernyataan standar atau standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 30. Bandingkan dengan kewajiban dalam sewa guna usaha yang timbul. Itu ada di buku halaman 162 buku 1 atau di indeks J ya. Nanti penyelesaian dan koreksinya ada di indeks J. Selanjutnya prosedur ketujuh, apakah ada aset tetap yang diperoleh dari pertukaran dengan modal saham perusahaan? Teliti kewajaran nilai tukarnya dengan membandingkan dengan harga pasar serta apakah pembukuannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Itu tidak ada keterangan lebih lanjut dan tidak ada dokumen pendukungnya. Next. Prosedur ke-8, bila perusahaan melakukan revaluasi terhadap nilai aset tetap. Nah, PT Sugus tidak melakukan revaluasi aset tetap karena di buku juga tidak ada keterangan lebih lanjut dan dokumen-dokumen pendukungnya. Selanjutnya, lakukan reasonableness test atas perhitungan penyusutan yang telah dilakukan perusahaan dengan melakukan secara pergolongan daripada aset tetap tersebut. Lakukan rekonsiliasi antara penambahan akun akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan. Apakah beban penyusutan dibebankan pada beban produksi persediaan? Lakukan perhitungan atas kewajaran metode alokasinya, bandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu nanti akan dijelaskan dan dikoreksi di indeks JJ. Apabila prosedur ke-10, apabila beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban produksi di bawah kapitalisasi normal perusahaan, beban tersebut tidak boleh dibebankan sepenuhnya ke dalam beban produksi. Lakukan perhitungan atas kasus seperti ini. Tidak ada pendukungnya, dokumen-dokumen atau keterangan lebih lanjut dari PT Sugus di buku 1 atau 2. Selanjutnya, prosedur ke-11, lakukan inventarisasi aset tetap, terutama untuk penambahan selama tahun berjalan. Observasi fisik sebaiknya dilakukan pada saat perusahaan dalam keadaan tersibuk, di mana hal tersebut tidak dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada aset tetap perusahaan yang menganggur. Perhatikan juga aset tetap yang rusak atau yang tidak digunakan lagi untuk dikeluarkan dari daftar dan penyusutan dihentikan. Itu tidak ada keterangan lebih lanjut di buku 1 maupun di buku 2. Selanjutnya, pertimbangan apakah pengungkapan diperlukan untuk bunga yang dikapitalisasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Itu ya, nanti akan dijelaskan di indeks J. Lalu ada aset tetap dalam sewa, itu akan dijelaskan nanti di indeks J dan indeks M3 dan N1. Selanjutnya ada aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian. Itu ada di indeks J juga. Terus di buku juga ada di buku besar halaman 162. Next. Terus ada terkait tujuan perpajakan, minta daftar perhitungan penyusutan fiskal untuk tahun bersangkutan. Itu tidak ada kelanjutannya atau tidak ada dokumen-dokumen pendukungnya. Terus cocokkan saldo-saldo awal untuk setiap golongan fiskal dalam SPT tahun lalu dan jika perlu dengan perhitungan tahun lalu. Itu tidak ada juga. Terus periksa klasifikasi penambahan menurut golongan fiskal serta kalkulasi perhitungan penyusutan. Itu nanti ada di indeks J terkait pembangunan yang masih dalam proses. Terus yang keempat, catatlah prosedur terakhir adalah catat hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien atau surat manajemen dan surat pernyataan yang lainnya. Itu tidak dilakukan. Prosedur audit dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018 beserta KKP yang lainnya. Untuk KKP J, JJ, dan M3 dan N1 itu dibuat oleh Wijaya di tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh nama Anda sendiri. Terus tanggalnya di buku halaman
halaman 3 itu disebutkan bahwa aset tetap diperiksa tanggal 18 Januari 2019. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifa Syafika. Berikut catatan pemeriksaan yang dibuat untuk indeks J. Yang pertama yaitu koreksi atas pencatatan PBB tahun 2018, di mana PBB tidak boleh dikapitulasi dengan nilai aset tetap, sehingga jurnalnya yaitu beban lain-lain PBB 2018 pada bangunan dan prasarana sebesar 100 juta rupiah. Kemudian koreksi kedua yaitu koreksi untuk mencatat utang PPN kegiatan bangun sendiri yang dikapitalisasi sebagai aset tetap karena pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan PMK nomor 163 tahun 2012 pasal 10. Untuk jurnalnya yaitu bangunan dan prasarana pada utang lain-lain sebesar 30 juta rupiah. Untuk perhitungannya bisa dilihat di samping masing-masing jurnal koreksi. Kemudian koreksi yang ketiga, koreksi untuk mengakui kerugian penjualan kendaraan bermotor, yaitu truk Colt Mitsubishi. Jurnalnya yaitu kendaraan truk Colt Mitsubishi didebat sebesar Rp59.371.000. Kemudian akumulasi penyusutan truk Nissan didebat sebesar Rp16 juta. Kemudian rugi penjualan aset tetap didebat sebesar Rp75.371.000. Kemudian dikredit ada kendaraan truk Nissan sebesar Rp80 juta. Kemudian koreksi keempat, ada koreksi atas pencatatan perusahaan terhadap pengakuan harga perolehan kendaraan bermotor dan total utang leasingnya. Jurnalnya yaitu aset tetap sewa pembiayaan pada kendaraan bermotor sebesar Rp160 juta. Koreksi yang kelima yaitu koreksi pencatatan pembelian kendaraan bermotor leasing, bunga tidak dimasukkan ke aset tetap karena utang sewa pembiayaan dibayar sejumlah pokok pinjamannya. Kemudian beban bunga untuk mencatat bunga yang telah dibayar untuk tahun 2018. Jurnalnya yaitu utang sewa pembiayaan jangka panjang didebat sebesar Rp18.654.000. Kemudian didebat ada beban bunga sebesar Rp9.327.000. Dan dikredit ada aset tetap sewa pembiayaan sebesar Rp27.981.000. Selanjutnya, untuk koreksi ke-6, ada koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset tetap sewa pembiayaan tahun 2018. Jurnalnya yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan aset tetap sewa pembiayaan sebesar Rp22.3.167. Yang ketujuh ada koreksi atas pencatatan PPNBM sebesar Rp4.830.000 dan beban lainnya sebesar Rp5.060.000 yang diakui sebagai peralatan kantor. Sehingga jurnalnya peralatan kantor didebat dan beban lain-lain dikredit sebesar Rp9.890.000. Untuk koreksi 8 yaitu koreksi atas pencatatan penjualan 1 unit komputer wireless. Jurnalnya yaitu laba penjualan aset tetap didebat sebesar Rp400.000, kemudian akumulasi penyusutan komputer didebat sebesar Rp1.600.000. Dikredit ada peralatan kantor sebesar Rp2 juta. Kemudian koreksi terakhir yaitu koreksi pencatatan depresiasi aset tetap periode 2018. Didebat ada akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana sebesar Rp60.250.000, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan bermotor sebesar Rp176.181.600, kemudian akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar Rp16.089.200, dan dikredit ada penyusutan sebesar Rp259.520.800. Untuk kesimpulan pemeriksaan, menurut kami saldo aset tetap disajikan secara wajar dan sesuai dengan PSAK yang berlaku umum yaitu PSAK 30. Selanjutnya, berikut indeks J yaitu schedule aset tetap. Di sini ada kolom keterangan WPRF per klien, jurnal koreksi, pare debit kredit, dan per audit. Untuk kolom per klien dapat dilihat dari neraca saldo halaman 15, buku 1, atau pada buku besar halaman 160 sampai dengan 161. Kemudian untuk kolom pare debit dan kredit, bagian harga perolehan, diisi berdasarkan catatan pemeriksaan yang telah dibuat pada slide sebelumnya. Kemudian pada kolom per audit, bagian harga perolehan didapat dari kolom per klien ditambah kolom pare debit dikurangi kolom pare kredit. Selanjutnya, untuk kolom pare debit kredit bagian akumulasi penyusutan diisi berdasarkan perhitungan penyusutan aset tetap yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Kemudian pada kolom per audit, bagian akumulasi penyusutan didapat dari kolom per klien dikurang kolom pare debit ditambah kolom pare kredit.
Selanjutnya, untuk bagian nilai buku didapat dari pare debit harga perolehan dikurangi pare kredit harga perolehan ditambah pare debit akumulasi penyusutan dan dikurangi pare kredit akumulasi penyusutan. Kemudian pada kolom per audit bagian nilai buku didapat dari kolom per klien ditambah kolom pare debit dikurangi kolom pare kredit. Indeks ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018 dan diperiksa pada tanggal 18 Januari 2019. Selanjutnya, berikut perhitungan penyusutan aset tetap. Pada kolom nilai aset, dapat dilihat pada neraca saldo halaman 15 buku 1 dan pada buku besar halaman 160 sampai dengan 161. Pada kolom beban penyusutan per bulan, didapat dari kolom nilai aset, dibagi masa manfaat masing-masing aset, kemudian dibagi 12 bulan atau 1 tahun. Selanjutnya, pada kolom beban penyusutan per klien, dapat dilihat pada buku besar halaman 160 sampai dengan 161. Selanjutnya pada kolom beban penyusutan per audit didapat dari kolom beban penyusutan per bulan dikali dengan periode penyusutannya. Kemudian selisih yang didapat dimasukkan pada indeks sebelumnya yaitu indeks J pada bagian pare debit bagian akumulasi penyusutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Ya, berikutnya untuk indeks JJ yaitu perhitungan penyusutan yang telah dilakukan perusahaan. Di sini terdapat kolom keterangan, WPRF, harga perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Untuk harga perolehan 2017 dan akumulasi penyusutan 2017 itu diambil datanya dari buku 1 halaman 15. Kemudian untuk harga perolehan 2018 dan akumulasi penyusutan 2018 itu dapat dihitung dari misal untuk harga perolehan 2017 hasil dari penambahan atau pengurangan aset tetap yang terdapat pada buku 1 halaman 161 sampai 162. Begitu juga untuk akumulasi penyusutannya didapat dari hasil penambahan atau pengurangan aset tetap aset tetap 2017 dikurangi atau ditambah pada data aset tetap yang berada di buku 1 halaman 161 sampai 162. Kemudian untuk nilai bukunya 2018 dan 2017 itu dikurangi dari harga perolehan 2017 dikurangi dengan akumulasi penyusutan 2017. Begitu juga dengan 2018-nya. Dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018 dan diperiksa pada tanggal 18 Januari 2019. Nah, kemudian ini catatan koreksi M3. Di sini terdapat koreksi untuk reklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang pada PT Ciptaning ke utang sewa pembiayaan jangka pendek. Jurnal koreksinya yaitu utang sewa pembiayaan jangka panjang pada utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar Rp20.480.000. Itu dihitung dari sisa masa manfaat dikalikan dengan angsuran pokok sewa pembiayaan. Di sini sisa manfaatnya 8 bulan dikalikan dengan angsuran sebesar Rp2.560.000. Kemudian koreksi selanjutnya yaitu koreksi untuk mencatat beban bunga sewa pembiayaan jangka pendek pada PT Ciptaning. Jurnalnya yaitu beban bunga atau utang sewa pembiayaan jangka panjang pada utang lain-lain yaitu utang bunga sewa pembiayaan jangka pendek sebesar Rp3.520.000. Didapat dari hasil bunga dikali sisa manfaat yang datanya terdapat pada buku 1 halaman 164. Di sini bunganya Rp440.000 dikalikan dengan manfaatnya 8 bulan. Kemudian untuk indeks M3-nya di sini terdapat kolom keterangan WPRF per klien 2018, pare debit kredit, dan per audit 2018-nya. Yang dimasukkan yaitu PT Ciptaning untuk pare kredit sebesar Rp20.480.000 karena hanya angsuran pokok PT Sugus yang sisa manfaatnya 8 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dika. Di sini ada kesimpulan untuk M3-nya, yaitu menurut kami utang sewa jangka pendek telah disajikan secara wajar dan bebas dari kesalahan yang material.
Di sini ada catatan koreksi untuk indeks N1. Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap utang sewa pembiayaan jangka panjang tanggal 18 Januari 2019, terdapat temuan dan diusulkan untuk melakukan beberapa koreksi terhadap utang sewa pembiayaan jangka panjang. Di antaranya, yaitu koreksi mengenai reklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Ciptaning ke utang sewa pembiayaan jangka pendek. Jurnal koreksinya itu utang sewa pembiayaan jangka panjang pada utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar 20.480.000. Itu didapat dari sisa masa manfaat 8 bulan dikalikan dengan angsuran pokok sewa pembiayaan 2.560.000. Jadi hasilnya 24.480.000. Dari hasil konfirmasi yang dikirimkan PT Sugus kepada PT Ciptaning disebutkan bahwa sisa masa manfaat adalah 8 bulan sehingga termasuk ke dalam utang sewa pembiayaan jangka pendek karena nilai masa manfaatnya itu kurang dari setahun. Kemudian di sini ada koreksi pencatatan pembelian kendaraan bermotor leasing. Bunga tidak dimasukkan ke aset tetap karena utang sewa pembiayaan dibayar sejumlah pokok pinjamannya. Beban bunga untuk mencatat bunga yang telah dibayar untuk tahun 2018. Di sini akunnya itu utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar 18.654.000 dan beban bunga sebesar 9.327.000 pada aset tetap sewa pembiayaan 27.981.000. Kesimpulannya adalah menurut kami, utang sewa jangka panjang telah disajikan secara wajar dan bebas dari kesalahan yang material. Next. Nah, di sini untuk pengisian indeks N1-nya, untuk per kliennya bisa dilihat di halaman 162 buku 1. Kemudian untuk pare debit dan kreditnya juga diisi sesuai dengan jurnal koreksi yang tadi kita lakukan. Untuk PT Ciptaning 20.480.000 pare debit dan PT Maju pare debitnya 18.654.000. Jadi totalnya itu per audit itu 64 juta. Next. Kemudian di sini ada surat konfirmasi dari PT Sugus kepada PT Ciptaning. Ini indeks NN1 ya, yang berisikan sehubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan kami, maka kami mohon bantuan saudara untuk memeriksa kebenaran informasi mengenai leasing PT Sugus pada perusahaan saudara. Apabila informasi mengenai leasing tersebut adalah benar, maka berilah tanda silang X, tanda silang pada kotak setuju. Apabila tidak benar, berilah tanda silang pada kotak tidak setuju dengan menjelaskan perbedaan tersebut selengkapnya atau bila perlu pada lembaran kertas terpisah. Kemudian tanda tangani dan kembalikanlah formulir tersebut langsung kepada akuntan kami dengan menggunakan amplop terlampir. Ditandatangani oleh Daniel selaku manajer akuntansi keuangan PT Sugus pada tanggal 1 Februari 2019. Kemudian di sini ada jawaban dari konfirmasi tadi dari KAP Kristanti dan rekan bahwa bahwa ini setuju ya, saldo leasing pada PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 24 juta, 20.480.000 angsuran dan 3.520.000-nya itu bunga, ditandatangani oleh Rinto pada tanggal 21 Februari 2019. Next. Kemudian ini untuk indeks NN2, surat konfirmasinya dari PT Sugus kepada PT Maju, isi surat konfirmasinya juga sama, tapi untuk jawabannya itu juga setuju, yaitu saldo leasing pada PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 82.654.000 yang terdiri dari 64 juta angsuran dan 18.654.000 bunga, ditandatangani oleh Tri Hastuti pada tanggal 11 Februari 2019. Di sini kita diminta pada instruksi 4 ya. Instruksi 4 diminta untuk melengkapi kertas kerja neraca A21
A2.1 dan A2.2, dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2. Nah, di sini ada indeks A2.1, yang dimana kita akan mengisi di bagian akun aset tetap yang terdiri dari harga perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Dengan totalnya pare debitnya itu 133.995.033 dan pare kreditnya itu 7.197.400. Jadi per audit dari aset tetap itu totalnya 5.999.833 rupiah. Kemudian untuk next, untuk total asetnya itu, next. Untuk indeks A2.2 di sini kita mengisi untuk akun kewajiban dan ekuitas. Untuk jangka pendek kita ngisinya di utang lain-lain di pare kredit sebesar 3.520.000 dan utang sewa pembiayaan jangka pendek di pare kredit juga 20.480.000. Jadi total kewajiban jangka pendeknya itu 24 juta di pare kredit dengan per audit 2018-nya itu 3.797.974.542. Kemudian untuk di kewajiban jangka panjangnya kita mengisi di akun utang sewa pembiayaan jangka panjang itu sebesar 39.134.000 di pare debit. Jadi total kewajiban jangka panjangnya itu sama 39.134.000 di pare debit dengan per audit 2018-nya 10.239.357.444 rupiah. Jadi total kewajiban dan ekuitasnya yaitu pare debitnya 39.134.000 dan pare kreditnya 24 juta. Maka total kewajiban dan ekuitas per auditnya 22.932.256.964 rupiah. Next, di sini ada kertas kerja laba rugi untuk indeks A3.1. Kita mengisi akun untuk beban usaha itu sebesar 9.890.000 untuk pare kredit dan laba usahanya juga sama ya, jadinya 9.890.000 untuk pare kredit. Jadi per audit laba usahanya itu 6.749.831.786. Terus kita juga mengisi di akun beban bunga yang terdapat pada pendapatan dan beban lain-lain itu dengan WPRF J dan M3 sebesar 12.847.000 di pare debit. Jadi total per auditnya itu 2.114.454.415. Next. Untuk kertas kerja laba rugi di indeks A3.2 tidak kita isi untuk parenya karena memang belum selesai ya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.